Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Setiawati. Kali ini akan menjelaskan tentang gelombang dan bunyi. Berikut pengertian dari energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu bentuk getaran yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara yang bisa didengar oleh alat pendengaran manusia. Energi bunyi bisa muncul dari berbagai macam sumber, bahkan dari hembusan angin. Pasti Anda pernah mendengar sapuan angin yang menghasilkan suara gesekan daun kering di jalan, gesekan dedaunan di pohon, dan sebagainya. Jadi itulah alasannya mengapa bunyi adalah salah satu bentuk energi, karena memerlukan kekuatan atau sumber untuk menghasilkannya. Berikut pengertian sumber bunyi. Sumber energi bunyi adalah semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Sumber bunyi dapat berasal dari mana saja, termasuk manusia itu sendiri, karena memiliki alat untuk mengeluarkan sumber bunyi, yakni pita suara. Kemudian pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang yang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium. Karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Secara umum, gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang berdasarkan medium rambat. Berdasarkan rambatnya, gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Berikut pengertian gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal karena partikel getarnya searah dengan rambatan gelombang. Gelombang bunyi dapat menjalar di dalam benda padat, benda cair, dan juga gas. Agar bunyi yang ada dapat didengar dengan baik, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yakni yang pertama, ada sumber bunyi yang bergetar. Contohnya senar gitar, speaker, lonceng, garpu, tala, dan lain sebagainya. Kedua, ada zat perantara tempat bunyi merambat. Contohnya air, logam, kayu, tanah, batu, udara, gas LPG, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ada alat penerima bunyi atau pendengaran. Contohnya telinga, hidrofon, mikrofon, dan lain-lain. Gelombang bunyi dikumpulkan oleh cupang telinga lalu masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga melewati kanal pendengaran. Di dalam telinga tengah, getaran-getaran ini dilewatkan melalui 3 buah tulang yang diberi nama mortil, landasan, dan sangkurdi. Tangkap oval dan ketiga tulang tersebut berfungsi sebagai penguat tekanan bunyi. Tekanan bunyi diperbesar kira-kira 60 kali. Tekanan bunyi dari tingkap oval kemudian diteruskan melalui cairan di dalam couche. Getaran-getaran cairan di dalam couchella mempengaruhi beribu-ribu saraf yang mengirim isyarat ke otak kita. Otak kitalah yang mengelola isyarat tersebut dan membedakan berbagai macam bunyi.
Kemudian bunyi juga dibedakan 3 macam, yaitu audiosionik yang 20 Hz sampai dengan 20 Hz merupakan frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia pada umumnya. Kedua, infrasonik kurang lebih 20 Hz merupakan frekuensi yang lebih rendah dari 20 Hz atau lebih rendah dari yang didengar oleh manusia. Terakhir, ultrasonik merupakan frekuensi yang lebih tinggi dari 20.000 Hz. Beberapa hewan mampu mendengar frekuensi ini dengan baik. Contohnya, anjing. Hewan ini mampu mendengar sampai 40.000 Hz. Kucing mampu mendengar sampai 60.000 Hz. Lumba-lumba mampu mendengar sampai 150 Hz. Tinggi rendah nada dan kuat lemahnya nada. Tinggi rendah nada tergantung frekuensi getar. Bila frekuensi besar disebut nada tinggi dan bila frekuensi kecil disebut nada rendah. Kuat lemah nada tergantung amplitudo getar. Bila amplitudo besar nada kuat. Bila amplitudo kecil maka nada lemah. Kemudian resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar di sekitarnya atau di dekatnya. Syarat resonansi adalah benda yang ikut bergetar mempunyai frekuensi yang sama dengan benda yang bergetar mula-mula. Contohnya, dawai gitar yang dipetik sehingga kotak gitar ikut bergetar. Sekian penjelasan gelombang dan bunyi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.